Bayangkan kau terbangun setiap pagi dengan aroma kembang 7 rupa di dalam kamarmu. Langit selalu kelabu, burung tak pernah berkicau, dan jarum jam di dinding selalu menunjuk ke angka yang sama. Pukul 4.04 pagi. Hening, seperti waktu tak bergerak. Namun yang paling aneh adalah dirimu sendiri. Wajahmu pucat, tubuhmu dingin, dan di sudut ruangan, ada tubuhmu yang lain. Tergeletak. Aku ya, itu mayatmu sendiri. Aku mimpi? Tanyamu lirih sambil menggenggam dada yang tak lagi berdetak. Tapi mimpi tak seharusnya berulang dengan cara yang terlalu nyata. Kisah ini tentang seseorang yang terjebak di hari kematiannya sendiri, berulang-ulang, tanpa tahu kenapa. Setiap kali ia mencoba kabur, selalu kembali ke tempat yang sama. Sampai akhirnya ia sadar, yang membuat hari itu tak pernah selesai, adalah dosa yang belum ditebus. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Setiap hari Dira membuka matanya dengan rasa asing, udara kamar dingin menusuk tulang, aroma melati dan tanah basah menggantung. Tirai jendela tidak pernah bergerak, dan alarm tak pernah berbunyi, karena tak pernah disetel. Hanya satu suara yang terdengar, detak jarum jam. Pukul 4.04 pagi. Selalu angka itu. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Dan tubuhnya masih ada di sana. Kenapa aku bisa melihat diriku sendiri? Gumamnya pelan, menahan muntah. Tubuh di atas kasur itu membiru, mata kosong menatap langit-langit. Itu dirinya, atau yang tersisa darinya. Saat ia mencoba keluar, pintu tak terbuka. Saat ia berteriak, tak ada yang mendengar. Dan saat ia menangis, air matanya justru membeku di pipi. Hari itu terus berulang, tapi tak kunjung selesai. Matahari tak pernah terbit di hari kematian Dira. Hujan rintik turun sejak pagi, seolah langit ikut berduka. Tapi saat jenazahnya hendak dikuburkan, tanah justru menolak. Setiap kali ditutup, liang lahat bergetar dan tubuhnya keluar lagi. "Kenapa bumi gak mau nerima anakku?" jerit ibunya. Semua orang mulai berbisik, wajah-wajah ketakutan menatap peti. "Mungkin ada dosa besar yang belum dia selesaikan," gumam Pak Ustaz. Sejak saat itu, hari Dira tak pernah lanjut. Waktu membeku. Dan tiap pagi, ia hanya terbangun untuk melihat tubuhnya sendiri, masih belum dikubur. Tiap jam 4.04 pagi, Dira terbangun lagi. Tapi kali ini, ada suara aneh dari atas plafon. Tap, tap, tap. Langkah kaki berat mondar-mandir di atas langit-langit kamar. Padahal rumahnya tidak punya loteng. "Siapa yang jalan di atas sana?" gumamnya, menatap langit-langit. Tiba-tiba, setetes cairan hangat jatuh ke tubuh mayatnya. Merah. Langkah itu berhenti tepat di atas jasadnya. Sejak hari itu, ia tahu ia tidak sendirian. Hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Dira melihat ibunya masuk ke kamar tempat jasadnya membusuk. Tangan sang ibu gemetar, membawa nampan berisi nasi putih, telur dadar, dan segelas air. "Nak, ibu bawain makan, kamu pasti lapar ya?" ucapnya sambil menahan tangis. Dira tercekat, ia ingin memeluk, ingin bicara, tapi tak bisa. Ia hanya berdiri membisu, menyaksikan ibunya menyuapi mayat yang dingin dan diam. Nasi itu tak tersentuh. Tapi ibunya tetap memaksa, seperti menolak kenyataan bahwa anaknya telah tiada. Air matanya menetes ke piring. "Maafin ibu gak pernah benar-benar dengerin kamu waktu kamu masih hidup," Dira menangis. Tapi air matanya tak jatuh.
Ia bukan lagi manusia, dan pagi itu, untuk pertama kalinya, ia tak ingin hari itu terulang. Tapi tetap, semuanya kembali ke awal. Jam 4.04. Mayat di kasur. Ibu dengan nampan yang sama. Di hari kelima, Dira menemukan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Rekaman CCTV di ruang tamu, ia menyalakannya. Dan apa yang terlihat, mengguncang jiwanya. Pada layar, ia melihat ibunya berjalan sambil membawa nasi. Lalu berhenti di depan kamar. Tapi anehnya, pintu tidak pernah terbuka. Ibunya hanya bicara sendiri di depan ruangan kosong. "Nak, kamu di dalam kan? Ini makanannya." Dira menatap rekaman itu dengan dada sesak. Selama ini, ibunya hanya bicara pada kekosongan. Yang membuatnya lebih hancur, di sudut rekaman, terlihat bayangan hitam berdiri di atas ranjang, tepat di atas jasadnya. Bukan dirinya. Bukan manusia. Sesuatu yang mengawasinya sejak hari pertama. Malam itu, Dira bermimpi. Tapi rasanya terlalu nyata. Ia terbangun bukan di kamarnya, tapi di tengah pemakaman, sendirian, udara berat, tanah becek, dan di sekelilingnya, kuburan terbuka semua. Ia melihat satu nisan tanpa nama. Perlahan tanahnya merekah. Dari dalam, ia sendiri keluar, membusuk, menatap dengan mata putih kosong. "Kau belum minta maaf," bisik sosok itu. "Kau masih sembunyi." Dira mundur, gemetar. Tapi di belakangnya, suara ribuan bisikan menyusul. "Ampun. Ampun. Ampun." Semua dari liang kubur, ia terbangun lagi, di kamarnya. Jam 4.04. Masih hari yang sama. Masih tubuh yang sama dan kali ini, ada bekas tanah di telapak kakinya. Pagi itu, Dira berdiri di depan cermin kamarnya. Tapi, tak ada bayangan. Cermin besar itu hanya memantulkan ruangan kosong, tanpa dirinya, ia mengangkat tangan. Tapi di cermin, tidak ada gerakan. Seolah ia tidak pernah ada. "Kenapa aku gak bisa lihat diriku sendiri?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, kabut menyelimuti permukaan kaca. Lalu sebuah kalimat muncul dari dalam cermin. Mengaku, atau lenyap selamanya, cermin itu bukan lagi sekadar benda, tapi pengingat. Dira tahu, jika ia masih ingin dihitung sebagai ada, ia harus mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Tapi apa itu? Dan siapa yang memintanya? Hari itu, Dira tak bisa lari. Semua pertanda mengarah pada satu hal, masa lalunya. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, dan menangis. Satu demi satu, potongan kenangan muncul. Kebohongan, pengkhianatan, dan dosa yang ia simpan rapat. Ia pernah menggugurkan kandungannya sendiri. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan ibunya tak tahu. Ia membunuh anaknya sendiri. "Aku takut, aku malu," bisik Dira, gemetar. Sejak saat itu, hidupnya kosong. Ia pura-pura bahagia, pura-pura kuat. Tapi malam sebelum kematiannya, rasa bersalah itu menumpuk. Dan kini, dosa itu yang menahannya tetap di hari yang sama. Bumi menolak. Cermin mengancam. Waktu membeku. Semua menunggu satu hal, pengakuan dan penyesalan yang tulus. Pagi itu terasa berbeda. Saat Dira membuka mata, ada sosok duduk di tepi kasur. Seorang perempuan mengenakan kerudung merah, wajahnya pucat, matanya menatap tubuh Dira yang terbujur kaku. Ia tak bicara.
Tapi kehadirannya membuat udara jadi dingin dan berat. Perempuan itu perlahan mengusap rambut jasad Dira, lalu berbisik tanpa suara, hanya satu kata yang terdengar lirih. "Ibu." Dira terdiam. Suaranya familiar, hangat tapi juga menusuk hati. Itu suara anak yang tak sempat lahir. Anak yang pernah ia buang. Air mata mengalir, meski ia bukan lagi manusia. Dan untuk pertama kalinya, Dira merasa benar-benar ingin minta maaf. Hari itu, Dira tidak terbangun di jam 4.4. Tidak ada mayat di kasur. Tidak ada langkah di plafon, tidak ada ibu menangis sambil membawa nasi. Hanya hening. Dan sinar matahari untuk pertama kalinya masuk lewat jendela kamar. Dira berdiri, menatap cermin. Kali ini, bayangannya kembali. Ia tersenyum, meski air mata tak berhenti jatuh. "Maafkan aku untuk semua yang tak pernah sempat aku perbaiki," bisiknya. Lalu, perlahan, semuanya menghilang. Rumah, kamar, bau melati, dan akhirnya gelap. Tapi bukan gelap yang menakutkan, melainkan gelap yang tenang. Seperti pelukan. Dosa tak selalu bisa diperbaiki. Tapi pengakuan yang tulus adalah pintu pertama menuju pengampunan. Dan kadang, hari baru tak akan dimulai sebelum kita benar-benar menyesali hari kemarin. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.